Selamat datang di Barikade Gerilya. Selama 8 bulan yang mencekam, dari September 1940 hingga Mei 1941, Inggris menjadi sasaran hujan bom yang tiada henti. Setiap malam, langit dipenuhi oleh kegelapan yang hanya diselingi oleh kilatan api dari ribuan bom yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat pembom Luftwaffe. Dalam 267 malam yang penuh teror ini, kota-kota besar hancur berkeping-keping, dan lebih dari 43.000 nyawa melayang di bawah hujan bom maut itu. Rakyat Inggris yang terjebak dalam kegelapan dan kepanikan harus bertahan menghadapi guntur ledakan yang mengguncang bumi. Namun di tengah kehancuran itu, sebuah bangsa yang terpojok memilih untuk bertahan, untuk melawan, bahkan ketika semua harapan seolah terkubur di dalam debu dan puing-puing yang membara. Ini bukan hanya serangan maut dari musuh, tapi bagaimana rakyat memilih untuk berjuang demi tanah air mereka. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada musim panas yang membara di tahun 1940, gelombang perang telah mencapai puncaknya. Kekalahan besar di Dunkirk menandai babak baru bagi Inggris yang kini terisolasi, berdiri sendiri menghadapi ancaman Nazi Jerman, dengan benua Eropa hampir sepenuhnya tunduk di bawah cengkraman Hitler. Satu-satunya musuh yang tersisa hanyalah Inggris. Bagi Hitler, Inggris bukan sekedar musuh, ia adalah batu sandungan terakhir sebelum ambisi penguasaan dunia tercapai. Di langit-langit biru yang membentang, ketenangan yang semu menjadi tanda sebelum badai. Hitler dan komandannya, Hermann Göring, telah menyusun rencana baru. Jika kekuatan militer Inggris tak bisa dilumpuhkan di medan perang, maka rakyatnya yang akan menjadi sasaran. Operasi Blitz, sebuah kampanye teror udara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dirancang untuk menghancurkan semangat Inggris dari dalam, menyulut rasa takut, memadamkan harapan, dan memaksa mereka menyerah tanpa syarat. Pada malam 7 September 1940, rencana itu dimulai. Di sepanjang pesisir Eropa, ratusan pesawat pembom Heinkel dan Junkers mulai menggeram, lepas landas seperti kawanan burung pemangsa yang sedang lapar. Formasi mereka memenuhi langit, bayangan gelap mereka menutupi bulan. Di kokpit, pilot Luftwaffe penuh percaya diri. Mereka membawa muatan kehancuran, yaitu bom berdaya ledak tinggi, bom pembakar, dan granat penghancur. Di London, malam itu, warga beraktivitas seperti biasa, meski perang telah membayangi kehidupan mereka selama berbulan-bulan. Namun ketika matahari tenggelam di ufuk barat, suasana berubah. Sirene meraung, memecah kedamaian malam, seperti jeritan peringatan dari alam itu sendiri. Di setiap sudut kota, orang-orang berlarian panik mencari perlindungan. Langit yang gelap perlahan berubah menjadi panggung neraka. Bom-bom pertama mulai jatuh, menghantam gudang-gudang di dermaga East End. Ledakan itu begitu dahsyat, hingga langit malam tersabut cahaya merah menyala. Api berkobar, menghancurkan bangunan, kendaraan, dan apapun yang berada di jalurnya. Suara gemuruh ledakan membanjiri kota, bercampur dengan jeritan dan tangisan. Gedung-gedung runtuh seketika, melahirkan awan debu tebal yang menyelimuti jalanan. Di kejauhan, suara pesawat pembom terus berdengung, tidak pernah berhenti. Ratusan bom menghantam tiada henti, menciptakan pola kehancuran yang tidak beraturan. Di tengah kepanikan, banyak warga London melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah, mencari tempat perlindungan darurat. Di sana, suasana tidak kalah mencekam. Dalam kegelapan lorong-lorong yang lembab dan pengap, ribuan orang berdesakan, saling berpegangan untuk menenangkan diri. Anak-anak menangis di pelukan ibu mereka, sementara para pria mencoba menutupi ketakutan mereka dengan ketegaran palsu. Sementara di sudut-sudut lainnya, para relawan dari Women's Voluntary Service
membagikan makanan kaleng dan minuman hangat. Meski dihadapkan dengan ketidakpastian, ada rasa kebersamaan yang mendalam, seolah-olah dunia luar hanyalah kenangan yang semakin menghilang. Udara pengap yang tercampur dengan bau keringat dan debu menyelimuti stasiun-stasiun ini. Kelembapan tinggi dan kegelapan yang terus-menerus menambah penderitaan fisik. Tapi, dalam kesulitan itulah semangat kolektif muncul. Tangan-tangan yang terulur untuk membantu satu sama lain menciptakan hubungan yang lebih kuat daripada sebelumnya, bahkan ketika keadaan terasa paling suram. Rakyat Inggris yang bersembunyi di bawah tanah ini tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menjaga hidup mereka tetap penuh harapan. Di atas permukaan, para petugas pemadam kebakaran dan penjaga sipil bertempur dengan api dan reruntuhan. Mereka bukan prajurit bersenjata, tapi malam itu mereka menjadi pejuang. Dengan ember, sekop, dan selang air, mereka melawan kebakaran yang menjalar dari satu bangunan ke bangunan lain. Tiap langkah membawa risiko, karena bom-bom yang belum meledak dapat menghancurkan mereka kapan saja. Di kota-kota lain, seperti Coventry, serangan Blitz pada 14 November 1940 meninggalkan jejak kehancuran yang tidak terbayangkan. Di kota ini, lebih dari 500 ton bom dijatuhkan, menghancurkan hampir seluruh pusat kota. London kini menjadi medan perang, bukan antara dua pasukan bersenjata, tetapi antara kehancuran dan keteguhan hati rakyatnya. Asap tebal melambung ke langit, menyatu dengan awan, dan menciptakan tirai gelap yang menutupi bintang-bintang. Suara lonceng gereja Santo Paul bergema di kejauhan, memanggil para penyintas untuk tidak menyerah. Serangan malam itu hanyalah permulaan. The Blitz bukan hanya sekedar serangan udara, itu adalah pernyataan bahwa perang tidak lagi mengenal batas dan rakyat sipil adalah bagian dari taruhannya. Bagi Luftwaffe, ini adalah awal dari kampanye teror yang dirancang untuk mematahkan semangat Inggris. Tapi bagi rakyat London, malam itu adalah pembuka dari babak baru, perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kehancuran. Saat sirene peringatan berbunyi di kota-kota Inggris, pesawat-pesawat Luftwaffe telah melintasi selat Inggris, membawa muatan maut dalam bentuk bom peledak dan pembakar. Bagi Royal Air Force, pertempuran ini bukan sekedar soal menyerang balik, tapi ini adalah upaya mempertahankan rumah mereka, tanah air mereka, dan rakyat sipil di bawah mereka. Para pilot Royal Air Force menghadapi salah satu tantangan terbesar sepanjang sejarah, yaitu pertempuran udara malam hari. Pada tahun 1940, pertempuran malam adalah bidang baru dalam peperangan udara. Pesawat-pesawat tempur tidak dilengkapi dengan teknologi yang memadai untuk bertempur di kegelapan total. Pandangan pilot terbatas pada lampu kokpit yang redup, sinar bulan yang tidak terlalu hadir, dan letupan ledakan di kejauhan. Meski begitu, para pilot RAF tidak gentar. Di bawah arahan komando tempur, skuadron-skuadron RAF seperti Skuadron 604 dan Skuadron 25 menjadi ujung tombak pertahanan Inggris. Pesawat tempur utama mereka seperti Bristol Beaufighter dan Hawker Hurricane dilengkapi radar primitif yang membantu pilot mengunci target dalam gelap. Meskipun teknologi ini belum sempurna, radar menjadi penyelamat dalam banyak misi, memberikan keunggulan penting di tengah kondisi yang hampir mustahil. Serangan malam Luftwaffe dirancang untuk menghindari konfrontasi langsung dengan RAF yang mendominasi di siang hari. Ini memaksa RAF untuk mengembangkan taktik baru. Salah satu inovasi paling penting adalah penggunaan radar berbasis darat yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini. Dengan jaringan radar Chainhome, posisi pesawat-pesawat pembom Jerman dapat dideteksi bahkan sebelum mereka mencapai daratan Inggris. Informasi ini diteruskan ke pusat komando yang kemudian mengarahkan skuadron-skuadron RAF untuk menjegat pesawat musuh. Namun, misi-misi ini tidak pernah mudah. Para pilot seringkali harus mengudara tanpa mengetahui pasti lokasi musuh.
Begitu kontak visual terjadi, duel udara dimulai. Sebuah pertarungan yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga keberanian dan insting. Pesawat tempur Jerman, seperti Messerschmitt Bf-109, seringkali melindungi pembom Luftwaffe, menciptakan pertarungan sengit di udara. Salah satu duel paling dramatis tercatat pada malam 15 Oktober 1940, ketika lebih dari 20 pembom Luftwaffe berhasil ditembak jatuh oleh RAF di atas London. Meskipun angka itu dianggap kemenangan besar, harga yang harus dibayar sangat mahal. Banyak pilot RAF yang gugur dalam misi ini, termasuk beberapa di antaranya yang baru saja menyelesaikan pelatihan. Salah satunya adalah pilot muda bernama John Cunningham, yang dijuluki Cat's Ace, karena kemampuannya mendeteksi pesawat musuh dalam gelap. Dalam satu malam, Cunningham berhasil menembak jatuh 3 pembom Jerman, sebuah prestasi yang membawanya menjadi legenda hidup di kalangan Royal Air Force. Sementara pasukan terlatih bertempur di langit dan api melahap kota, rakyat sipil tidak kalah penting dalam perjuangan ini. Dari rumah-rumah yang hancur, mereka bangkit, menunjukkan bahwa kekuatan Inggris bukan hanya terletak pada tentara, tapi juga pada semangat yang tak pernah padam. Dalam setiap serpihan puing dan reruntuhan, mereka menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Winston Churchill, sebagai pemimpin, terus memberikan pidato yang menyulut semangat bangsa. Dalam pidato-pidatonya yang terkenal, seperti pada 18 Juni 1940. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall go on to end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. Yang artinya, kami akan terus berjuang hingga akhir. Kami akan berjuang di Prancis. Kami akan berjuang di lautan dan samudra. Kami akan berjuang dengan kepercayaan diri yang semakin besar dan kekuatan yang semakin besar di udara. Kami akan mempertahankan pulau kami, berapapun harganya. Perempuan yang sebelumnya tidak banyak terlibat dalam kegiatan militer, sekarang menjadi ujung tombak perlawanan sipil. Melalui organisasi seperti Women's Voluntary Service, mereka mengorganisir distribusi makanan, perlengkapan medis, dan bantuan kepada keluarga yang terkena dampak. Di pedesaan, mereka mengkoordinir program evakuasi anak-anak dari kota-kota yang dilanda perang untuk melindungi generasi muda dari serangan langsung. Namun, bukan hanya para wanita yang berperan, setiap warga sipil yang kehilangan rumah mereka menunjukkan ketabahan luar biasa. Banyak yang tetap tinggal, memilih untuk memperbaiki kota mereka yang hancur daripada melarikan diri. Dalam menghadapi musuh yang hampir tak terkalahkan, mereka memilih untuk tetap bertahan, menolak untuk menerima kekalahan. Dengan semangat itu, meski kota mereka hancur, rakyat Inggris memperlihatkan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Dalam serangan ini, mereka adalah pahlawan yang tidak terlihat, namun kontribusi mereka tidak akan terlupakan sepanjang sejarah. Setiap malam selama Blitz, kota-kota besar seperti London, Coventry, Liverpool, dan Manchester menjadi medan pertempuran, bukan hanya antara Luftwaffe dan RAF, tapi juga antara rakyat sipil dan teror yang melanda dari udara. London sebagai pusat kehidupan politik dan ekonomi Inggris menghadapi serangan terberat pada 7 September 1940. Luftwaffe melancarkan serangan awal dalam serangkaian serangan malam yang tanpa henti, yang dikenal sebagai Black Saturday. Sekitar 430 orang tewas, dan lebih dari 1.600 lainnya terluka dalam satu malam itu saja. Namun, di balik statistik tragis ini, ada kisah tentang keberanian kolektif. Di SN, yang menjadi sasaran utama karena pelabuhan dan pabrik-pabriknya, para pekerja terus melanjutkan produksi meskipun tempat kerja mereka hancur. Banyak yang tidur di bawah tanah, di London Underground, yang dengan cepat diubah menjadi tempat perlindungan. Meski kondisi di sana padat, pengap, dan seringkali tidak higienis,
orang-orang tetap menunjukkan semangat kebersamaan, berbagi makanan, dan cerita untuk menjaga moral. Di Coventry, pada malam 14 November 1940, Luftwaffe menjatuhkan lebih dari 500 ton bom peledak dan pembakar, menghancurkan hampir seluruh kota. Namun keesokan harinya, penduduk yang selamat segera mulai membersihkan puing-puing, memperbaiki rumah, dan kembali bekerja. Semangat, keep calm and carry on, bukan sekedar slogan, itu menjadi panduan hidup sehari-hari. Pemerintah Inggris memahami bahwa perang tidak hanya berlangsung di medan tempur, tapi juga dalam hati dan pikiran rakyat. Radio menjadi alat utama untuk menyampaikan berita dan hiburan. Program seperti The Kitchen Front memberikan tips tentang cara memasak makanan dengan bahan yang terbatas. Sementara pidato inspiratif dari Winston Churchill menjadi pengingat akan keberanian yang dibutuhkan untuk bertahan. Blitz berakhir pada Mei 1941, ketika Hitler memutuskan untuk mengalihkan fokus Luftwaffe ke front timur melawan Uni Soviet. Namun, dampaknya tetap terasa lama setelah serangan bom berhenti. Meskipun Inggris mengalami kerugian besar, mereka keluar dari cobaan ini dengan semangat yang lebih kuat. Kebangkitan dari Abu Blitz adalah kisah tentang bagaimana keberanian, solidaritas, dan ketabahan dapat mengatasi bahkan ancaman terbesar sekalipun. Ini adalah pengingat bahwa perang bukan hanya tentang tank dan senjata, tapi juga tentang kekuatan moral. Blitz mengajarkan dunia bahwa meskipun segala sesuatu tampak hancur, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk kembali bangkit dan membangun sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. London can take it, sebuah frase yang sering terdengar selama Blitz, tetap menjadi warisan abadi dari perjuangan rakyat Inggris. Dari abu kehancuran, lahir semangat yang menginspirasi generasi berikutnya untuk tidak pernah menyerah, bahkan di saat-saat tergelap. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.